Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Hilang. Amira hilang. Sebentar. Kenapa tuh? Hah? Sinyal. Sinyal. Itu kepencet. Gimana nih? Tunggu. Orangnya nggak ada. Nggak ada orangnya, repot. Repot. Oh tuh. Nah, itu baru tuh masuk. Ya. Ini terus dijadiin. Apanya Ustaz? Kenapa tadi? Kepencet Ustaz. Baik. Ustaz, Amira dijadiin co-host biar bisa share screen. Ya, dites dulu share screen, bisa nggak? Kamu tampilin. Hah? Nah Ustaz, sesuai ya. Belum Ustaz. Sudah bisa, kamu udah jadi co-host. Coba share screen. Oke, tahu. Sudah Ustaz. Sudah bisa. Oke, ditutup dulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Ustadz Hermansyah Al-Magistir, Fadilatul Ustadz Isnan Ansari Mukarram Al-Muhtaram Al-Magistir, wa At-Talibah Amiratun Adibah, Nah Ustaz. Jami'ul Mustami'in wal Musyahidin hadil munaqasyah. Naltaqi mujaddadan fi hadzal masa' fi munaqasyatin risalati at-talibah Amiratun Adibah Nah Ustaz. fi al-bahth bi unwan bil lughah Indonesia wala asuh anak dalam kisah istri Imran, kajian tafsir tahlili dalam surah Ali Imran ayat 35 sampai 37. Wa ana ka ra'isu al-jalsah fi hadhil munaqasyah saudiru hadhil munaqasyah awalan nabda al-munaqasyah bi qiraatil basmalah natabarraku biha li taisiri umurina wa taisiri jarayanil munaqasyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-barnamij at-tali wa ardu al-mujaz minal bahthi, ya, presentasi ringkasan dari skripsi Amiratun Adibah wa min khilali takriban 15 daqiqah, 15 menit ya kira-kira Adibah untuk mempresentasikan ringkasan dari skripsinya. Fal tatafaddali masykuratan. Izin share screen Ustaz. Naam.
Terima kasih atas kesempatannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarram Al-Ustadz Hermansyah LCMA selaku penguji pertama, Al-Mukarram Al-Ustadz Isnan Ansori SPDI LCMAG selaku penguji kedua sekaligus dosen pembimbing, Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Nizaruddin BED MA selaku penguji ketiga sekaligus ketua sidang kali ini. Perkenalkan, nama saya Amiratun Adibah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Bismillah, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pola Asuh Anak dalam Kisah Istri Imran, Kajian Tafsir Tahlili dalam Surah Ali Imran ayat 35-37. Skripsi ini ditulis dalam 5 bab, yaitu yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab ketiga kriteria orang tua dalam mendidik anak dalam Quran Surah Ali Imran ayat 35-37, bab 4 pola asuh anak dalam tahapan kehidupan menurut Quran Surah Ali Imran ayat 35-37, bab 5 penutup. Latar belakang. Keluarga merupakan kehidupan pertama atau alam syahadah bagi seorang anak dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk mendapatkan pengetahuan, memiliki sikap dan pengembangan keterampilan dalam menjalani kehidupan. Peran orang tua dalam menanamkan karakter kepada anak sangat tergantung pada jenis pola asuh anak yang diterapkan dari orang tua untuk anak. Orang tua adalah guru, pendidik, dan sosok teladan pertama bagi anak-anak mereka. Inilah salah satu hikmah mengapa Allah dan Rasul-Nya sangat menekankan masalah agama dalam memilih jodoh. Karena mereka adalah calon-calon pendidik bagi anak-anak yang terlahir dari pernikahan mereka. Seorang anak akan tumbuh menurut pendidikan yang ditanamkan kepadanya, sifat-sifat orang tua akan menurun kepada anak-anaknya. Betapa banyak ketakwaan pada diri anak disebabkan karena ia mengikuti ketakwaan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya. Saat ini penulis merasa bahwa fenomena saat ini orang tua hanya peduli pendidikan dunia anaknya daripada akhiratnya. Buktinya kebanyakan orang tua lebih bangga apabila anaknya menjadi dokter daripada dai ataupun ustadz. Belajar di universitas umum daripada belajar di pondok pesantren. Pada aslinya, setinggi apapun jabatan seseorang di dunia itu tidak bisa meringankan beban orang tua saat di akhirat. Dan pada akhirnya orang tua baru akan sadar ketika di dunia tinggallah cerita, seorang anak akan sangat bermanfaat bagi kedua orang tuanya apabila orang tuanya memperhatikan anaknya, terutama agamanya, dan begitu pula sebaliknya. Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin membahas dan meneliti pola asuh anak dalam kisah istri Imran dalam Quran Surah Ali Imran ayat 35-37. Begitu pentingnya pola asuh orang tua kepada anaknya dalam suatu keluarga. Kemudian B, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kriteria orang tua dalam mendidik anak dalam Quran Surah Ali Imran ayat 35-37. Yang kedua, bagaimana pola asuh anak dalam tahapan kehidupan menurut Quran Surah Ali Imran ayat 35-37. C. Batasan masalah.
Agar permasalahan yang penulis teliti lebih terarah dan tidak menyimpang dari pembahasan atas masalah-masalah pokok, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini tentang bagaimana kriteria orang tua dalam mendidik anak dalam Quran Surah Ali Imran ayat 35 sampai 37, serta bagaimana tahapan pola asuh anak dalam Quran Surah Ali Imran ayat 35 sampai 37. D. Tujuan dan kegunaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, yang pertama, untuk mengetahui kriteria orang tua dalam mendidik anak dalam Quran Surah Ali Imran ayat 35 sampai 37. Yang kedua, untuk mengetahui pola asuh anak dalam tahapan kehidupan menurut Quran Surah Ali Imran ayat 35 sampai 37. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah yang pertama, secara teoritis, skripsi ini dapat menambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang penafsiran. Yang kedua, secara praktis, skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata 1. Selain itu, deskripsi ini juga diharapkan menjadi acuan terhadap dunia pendidikan. Tinjauan pustaka. Di sini penulis mencantumkan dua tinjauan pustaka. Yang pertama, buku dari Profesor Dr. Haji Muhammad Hasbullah Tobib, MA, dan Haji Zamarkashi Hasbullah, LC, MA, PhD, yang berjudul Pendidikan dan Pengasuhan Anak Menurut Al-Quran dan Sunnah. Hasil dari buku ini dapat diketahui bahwa Islam telah menggariskan konsep-konsep yang jelas mengenai pengasuhan anak. Dari buku ini juga dapat diketahui bahwa seorang Luqman diabadikan menjadi salah satu nama surat dalam Al-Quran. Nasihat Luqman kepada anaknya yang disampaikan secara bijak seperti disebutkan dalam surah Luqman ayat 12-19 dijadikan model ideal pendidikan anak dalam Islam. Kemudian yang kedua, jurnal dari Nurus Sakinah Daulay adalah dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAINSU yang berjudul Pola Asuh Orang Tua dalam Perspektif Psikologi dan Islam. Hasil jurnal ini dapat diketahui pola asuh dalam konsep Islam memang tidak menjelaskan gaya pola asuh yang terbaik atau yang lebih baik, namun lebih menjelaskan tentang hal-hal yang selayaknya dan seharusnya dilakukan oleh setiap orang tua yang semuanya itu tergantung pada situasi dan kondisi anak. F. Metode penelitian. Dilihat dari segi objek dan data yang dibutuhkan, maka penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau library research. Maka sumber datanya baik primer maupun sekunder adalah dari literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang telah dibahas, yaitu mengenai pola asuh anak, kisah istri Imran, kajian tafsir tahlili Quran Surah Ali Imran ayat 35-37. Sumber pokok penelitian ini adalah Al-Quran dan penafsirannya. Dan penunjangnya yaitu buku-buku keislaman dan artikel atau jurnal yang secara khusus membahas tentang pola asuh anak dalam kisah istri Imran, juga buku-buku yang membahas secara umum mengenai masalah yang dibahas. Selanjutnya, di bab kedua, latar belakang masalah. Bab kedua, landasan teori. Di sini penulis mengambil atau meneliti 3 pengertian pola asuh anak. Yang pertama, pengertian pola asuh. Pola asuh atau parenting adalah cara, gaya, atau metode orang tua dalam memperlakukan, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan anak dalam proses pendewasaan melalui proses interaksi yang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti budaya, agama, kebiasaan, dan kepercayaan, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan pengetahuan, nilai moral, dan standar perilaku yang berlaku di lingkungan sosial dan masyarakat. Yang kedua, pengertian anak. Pengertian anak menurut para ahli, anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan, perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Kemudian yang ketiga, pengertian pola asuh anak.
yaitu pola asuh juga bisa dimaknai sebagai kegiatan kompleks yang meliputi banyak perilaku spesifik yang bekerja sendiri atau bersama yang memiliki dampak pada anak. Adapun yang menjadi tujuan utama pola asuh yang normal adalah menciptakan kontrol, meskipun tiap orang tua berbeda dalam hal bagaimana cara mengasuh anaknya. Namun tujuan utama orang tua dalam mengasuh anak adalah sama, yaitu untuk mempengaruhi, mengajari, dan mengontrol anak mereka. Kemudian B, syarat dan kriteria pola asuh. Yang Ana tuliskan di dalam skripsi sementara, yaitu syarat pola asuhnya ini ternyata hak asuh, Ustaz. Jadi Ana revisi menjadi syarat pola asuh. B, syarat dan kriteria pola asuh. Syarat pola asuh yang pertama, pola asuh harus dinamis. Yang kedua, harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Yang ketiga, ayah ibu harus kompak. Yang keempat, disertai perilaku positif orang tua. Yang kelima, komunikasi efektif. Yang keenam, disiplin. Yang ketujuh, orang tua yang konsisten. Kemudian kriteria pola asuh secara umum, yang pertama pola asuh otoriter atau parent oriented. Yang kedua, pola asuh permisif atau children centered. Yang ketiga, pola asuh demokratis. Dan yang keempat, pola asuh situasional. Kemudian bab ketiga, kriteria orang tua dalam mendidik anak dalam Quran Surah Ali Imran ayat 35-37. A. Profil Imran dan istri Imran yang dikisahkan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 35-37. Yang pertama, profil Imran. Surat Ali Imran artinya keluarga Imran. Surat ini termasuk salah satu surat Madaniyah. Ia disebut Ali Imran karena memuat kisah keluarga Imran, merupakan asal-usul keluarga Nabi Isa dan persamaan kejadiannya serta beberapa mukjizatnya. Di dalamnya juga disebutkan kelahiran Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Salah satu orang soleh yang namanya tertulis abadi dalam Al-Quran adalah Imran bin Matsan. Ia dan keluarganya bahkan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nama surat ketiga dalam Al-Quran, yakni surah Ali Imran yang berarti keluarga Imran. Kisah keluarga Imran pun menjadi inspirasi bagi setiap keluarga Muslim, terutama para orang tua yang berharap memiliki keturunan yang mulia. Kemudian yang kedua, profil istri Imran. Dituliskan di dalam tafsir Ibnu Katsir, istri Imran adalah ibu Maryam alaiha salam, yaitu Hannah binti Fakud. Muhammad bin Ishaq berkata, Hannah binti Fakud adalah seorang wanita yang tidak pernah hamil. Suatu hari ia melihat seekor burung memberi makan anak-anaknya, maka ia pun ingin mendapatkan anak. Lalu ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberinya seorang anak, dan Allah pun mengabulkan doanya. Kemudian selanjutnya, B. Kriteria orang tua dalam mendidik anak dalam Quran Surah Ali Imran ayat 35-37. Yang pertama, orang tua yang senantiasa taat kepada Allah. Yang kedua, orang tua yang bijaksana dalam menerima kelahiran anak. Yang ketiga, orang tua yang mendoakan anaknya. Yang keempat, orang tua memberikan pendidikan dan perhatian yang baik. Yang kelima, orang tua yang memiliki akhlak mulia. Kemudian selanjutnya di bab 4, pola asuh anak dalam tahapan kehidupan menurut Quran Surah Ali Imran ayat 35-37. Sebelum penulis revisi berisikan 2 subbab. Kemudian penulis merevisi ulang, akhirnya mendapatkan pola asuh anak dalam tahapan kehidupan menurut Quran Surah Ali Imran ayat 35-37. Yang pertama, kewajiban membimbing dalam agama. Yang kedua, menanamkan akidah dan akhlak. Yang ketiga, memilih pengasuh dan pendidik terbaik.
Kemudian bab kelima penutup. Kesimpulan, hasil penelitian ini menyimpulkan beberapa kriteria orang tua dalam mendidik anak dan pola asuh anak dalam tahapan kehidupan menurut Quran Surah Ali Imran ayat 35-37. Di antaranya ialah kriteria orang tua, yaitu orang tua yang senantiasa taat kepada Allah, yang bijaksana menerima ketetapan Allah, yang selalu mendoakan anak, yang memberikan pendidikan dan perhatian yang baik, dan yang memiliki akhlak mulia. Dan di antara pola asuh anak dalam tahapan kehidupan yaitu kewajiban membimbing dalam agama, menanamkan akidah dan akhlak, juga memilih pengasuh dan pendidik. Kemudian yang terakhir, B. Saran. Dari kesimpulan di atas dapat diambil banyak pelajaran, khususnya para orang tua dan calon orang tua. Apa saja kriteria menjadi orang tua yang baik dalam mendidik anak, begitu pula tahapan pola asuh yang telah digambarkan Quran Surah Ali Imran ayat 35-37. Dalam penelitian ini, penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Harap kiranya kritik dan saran para pembaca yang budiman yang nantinya akan menjadi perbaikan ke depannya untuk menjadi tulisan yang lebih baik lagi. Semoga dengan penelitian ini juga penulis berharap nantinya ada penelitian lanjutan yang akan dikaji oleh peneliti-peneliti lainnya lebih meluas dalam berbagai pembahasan terkait. Demikianlah presentasi skripsi saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa ahsanallahu ilaiki ala hadzal al-ard al-mujaz li bahthiki. Ya, terima kasih pada Ananda Amiratun Adibah atas presentasinya. Ditutup dulu screen-nya. Baik, Ustaz. Baik, al-an nu'ti al-fursata lil munaqish awal Fadilatul Ustadz Hermansyah Magister li munaqashati bahthi talibah wa ibda'i al-mulahadzat al-mawjudah fil bahthi. Silahkan pada Ustadz Hermansyah ya untuk mulai ya munaqasyah ya sebagai munaqish penguji pertama skripsi ini. Baik, khairan katsiran ila Fadilatul Ustadz Ahmad Nizaruddin. Apa tuh, MA atau ala kaifa ala kulli hal Syekh. Baik, jazakallahu khairan katsiran wa kadzalika ya ila Fadilatul Ustadz Muhammad Isnan SPDI MA. Calon doktor katanya. Ini Muhammad, Ustaz. Oke. Wa jazakumullah khairan katsiran ila ukhtina Masmuki Amiratun Adibah. Naam, Ustaz. Baik, ala kulli hal kita patut memberikan apresiasi sudah menyelesaikan skripsinya dan semoga lulus ya. Insyaallah lulus. Ya, insyaallah lulus, tetapi perlu ada masukan-masukan. Baik, Ustaz. Ini kan bertemakan pola asuh. Nah, saya mau ngetes dulu nih. Naam, Ustaz. Ayat yang dibahas itu sudah dihafal? Coba dibaca ya. Tanpa baru setengahnya, Ustaz. cuma 3 ayat kok. Nah, Ustaz, Masya Allah. Coba dibaca. Baik, Ustaz. Hafal nggak? Kalilan, Ustaz. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إذ قالت امرأة إمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Kayaknya panjang kok. Nah, grogi Ustaz. Ya, فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Oke, coba terjemahnya apa? Bisa nggak? Paham nggak? Insya Allah, Ustaz. Harus paham tuh. Harus bisa baca dan bisa artiin. Tafsirnya nanti. Ketika istri Imran berkata, Robbi ini, ya Tuhanku, nazartu laka, aku bernazar apa yang ada fi batni yang ada pada janinku muharraran fataqabbal minni yang dalam kandunganku nanti menjadi hamba yang fataqabbal yang mengabdi kepadamu fataqabbal minni dan terimalah nazar itu innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Falamma wada'atha, kemudian ketika Maryam melahirkan Maryam, qalat rabbi inni wada'tuha, kemudian istri Imran berkata, Rabbi inni wada'tuha, ya Tuhanku, wada'tuha unsa, aku melahirkannya seorang perempuan. Wallahu a'lamu bima, dan Allah mengetahui bima wada'at, apa yang dia lahirkan. Walaisa adzakaru kal unsa, dan tidaklah sama laki-laki dan perempuan. Wa inni samaituha Maryam, dan aku menamakannya Maryam. Wa inni u'idzuha, dan aku memohon u'idzuha bika wa dzurriyyataha, aku memohon perlindungan wa dzurriyyataha, dan keturunannya minasyaitonir rajim, dari kejahatan syaitan yang terkutuk. Fataqabbala rabbuha biqabulin hasanin, kemudian Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik. Wa anbataha nabatan hasanan, dan menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, dengan Zakaria. Kullama dakhala alaiha, setiap
kullama dakhala 'alaiha Zakaria, setiap Nabi Zakaria itu masuk al-mihrab, ke dalam mihrab, wajada indaha rizqan. Nabi Zakaria menemukan atau mendapati rezeki yang ada di hadapan Maryam. Qala ya Maryam, kemudian Nabi Zakaria berkata kepada Maryam, anna laki hadza, dari mana engkau mendapatkan ini? Qalat huwa min indillah. Kemudian Maryam berkata, ini dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja tanpa perhitungan. Oke. Syukran jazakillah khairan katsiran atas baca Qur'annya dan terjemahnya. Nah, Yang saya mau tanya, ini judulnya kan pola asuh ya. nah, Ustaz. Apakah di ayat-ayat ini ada pola asuh yang bisa kita ambil? Kalau saya lihat kan ini ayat-ayat 3 ayat saja. Ini berbicara tentangnya, kayaknya pola asuhnya sedikit gitu. Justru itu udah besar tuh. Sudah bukan anak-anak lagi. Maryam udah besar sampai Zakaria masuk ke kamarnya, ternyata ada makanan. Di situ pola asuhnya apa yang diambil dari ayat itu, pola asuhnya? Itu yang pola asuh buat anak-anak nih. Nah, Itu Ustaz. yang penting. Kemudian referensinya tafsir apa saja? Saya bertanya. Ana mengambil tafsir Berapa tafsir? 6, Ustaz. 6 tafsir. Nah, Coba sebutkan tafsir apa aja. untuk tafsir kontemporer, yang pertama ada tafsir Munir, kemudian tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Misbah. Untuk tafsir klasiknya ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, dan tafsir Fi Zilalil Quran. Zilalil Quran klasik. Ustaz. Itu modern, kontemporer. Oh, nah, Ustaz. Kemudian buku pegangan dalam bidang tarbiyah. Apa di sini? Kok saya lihat di sini justru fikih sunnah ini. Fikih sunnah kan buku hukum fikih. Kenapa tidak ada tarbiyatul aulad nasil ulwan? Itu dia. Oh, taib, Ustaz. Jadi kajiannya, tafsirnya kalau perlu ditambahin lagi tuh kitab tafsirnya. Ada misal Ibnu Jarir atau Bari, ya. Ada kontemporernya lebih banyak lagi tambahin. Ada tafsir Sya'rawi, ya. Nah itu ditambahin lagi tafsir modernnya. Juga tafsir jangan hanya 6, kalau perlu 10 ya. 10 oh, tafsir. Masya Allah. Iya, 5 kontemporer, 5 klasik. Jadi lebih mantap lagi. Baik, Ustaz. Kemudian definisi pengertian pola asuh. Nah, ini saya lihat pola asuh diambil dari mana? Bahasa Arabnya ada nggak? Maaf ya, Ustaz. Bahasa Arabnya apa pola asuh? Pola asuh. Ini kan ayat ini mau dijadikan sandaran atau acuan bahwa di situ ada pola asuh. Nah, di dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran, pola asuh apa itu? Sehingga bisa kita ambil dari kisah ini, ada pola asuhnya gitu. Pola asuh bahasa Arab apa? Pola apa? Pola. Syaklun, Ustaz. Syaklun apa? Pola, sebentar, Ustaz. Salibut tarbiyah ya? Bukan ya? Ini kan metode tarbiyah atau apa ini? Penting tuh istilah-istilahnya biar lebih mantap lagi ya. Lebih mantap. Kalau pola asuh, apakah di sini ada pola asuh di surat ini? Ada nggak di pola asuh di surat ini?
Al-Imran ayat 35 sampai 37. Ada nggak anti temukan? Ada Ustadz. Apa aja? Yang pertama, kewajiban membimbing dalam agama Ustadz. Ayatnya apa tuh? Pola asuh. Nah, di ayat itu ada ayatnya mana? Ayatnya yang ayat 35 Ustadz. Apa bunyinya? Itu qalat imra'atu Imran Rabbi, ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu pada janin yang ada di dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar itu dariku, sungguh engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Itu berarti dia nazar kepada Allah Subhanahu wa taala kan? Nah, Ustaz. Anaknya agar menjadi muharraron. Nah, di situ apakah ada pola asuh di situ? Ada Ustaz, dari semenjak Maryam di dalam kandungannya. Di dalam kandungannya istri Imran. Itu pola asuh ya. Nah, Ustaz. Jadi pola asuh sejak di dalam kandungan. Nah, Ustaz. Oke. Ini referensinya saya lihat ya. Saya lihat itu kebanyakan kok dari internet ya. Nah, Ustaz. Saya bisa dijadiin ini nggak co-host nih? Nah, ini dia. Saya lihat ya, ini kebanyakan itu. Jadi dari website semua ini. Nah, Ustaz. Memang kebanyakan Anda ngambil dari website. Harusnya jadikan ada referensi-referensi seperti tadi saya bilang, buku Tarbiyatul Aulad karya Nasi Ulwan. Nah. Buku yang lain. Jangan kebanyakan mengambil dari web, yaitu disinyalir kurang akurat ya, apalagi kalau bukan pakarnya. Seperti Muhammad Abdul Tausikal itu kan dia bukan pakar dalam bidang sejarah ya, tapi ketika anti menukil keluarga Imran, mengambil pendapatnya. Nah, kalau menukil pendapat tokoh-tokoh, baiknya itu kepada karya Ibnu Katsir, misal Al-Bidayah wa Nihayah, atau Syiar Alamun Nubala, ya, atau mu'jam tokoh gitu ya. Jangan kepada orang-orang yang dari internet ya. Itu yang saya lihat. Jadi dari bab 1 sampai bab 2 itu referensinya miskin ya. Saya lihat kok kebanyakan dari website ya. Bukan dari kitab-kitab. Kalau tafsir sudah bagus, tapi kalau ditambah lagi kitab-kitab seperti Abdullah Nasir Ulwan itu lebih bagus lagi. Jadi pembahasannya memang betul-betul pakar pendidikan dan juga dikombinasi dengan kitab tafsirnya. Terus bab 3 profil. Nah, ini profil. Ketika profil Imran ini sumbernya saya lihat itu Muhammad Abdul Tausikal. Ya. Kemudian juga buku Fikih Sunnah. Ya. Nah, ini alangkah baiknya merujuk kepada kitab-kitab seperti Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir. Kemudian ada juga Wadi Mubarak. Wadi Mubarak siapa ini? Ya. Ya, itu kan referensinya kebanyakan dari web-web dan juga tidak terkenal tokohnya ya. Kalau ada tokoh pendidikan, lebih bagus lagi. Misalnya juga ada Atiyah Abrasi itu. Ada kan itu. Wala Sifatul Tarbiyah Islamiyah.
Jadi buku-buku pendidikannya itu dibanyakin ya. Tafsirnya dibanyakin juga. Jadi intinya tuh tafsir dengan pendidikan itu dikombin ya. Dijadikan satu. Jangan merujuk kepada web itu kan pendapat-pendapat pribadi ya. Jadi kurang akurat menurut saya. Baik Ustaz, syukran. Terus masih ada waktu berapa menit lagi ya? Tanya aja deh. Masih ada 5 menit. 10 menit boleh juga. Buat antum bonus lah 10. Ntar kebanyakan. Oke. Pola asuh di dalam surat Ali Imran ayat berapa tadi? 35 sampai 37. Ada berapa itu yang bisa dipetik? Kurang lebihnya ada 4 Ustaz. 4. Coba sebutkan dan dalil-dalilnya dari ayat itu. Oke. Pola asuhnya ya Ustaz. Ada 4. Pertama apa? Ya pola asuh. Pertama apa? Yang pertama pola asuh anak semenjak dimulai dari dalam kandungan. Nah, dalilnya apa tuh di dalam ayat itu? Dalilnya di ayat 35 Ustaz. Bunyinya? Bunyinya idh qalat imra'atu Imrana Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Nazar artinya apa? Nazar. Nazar artinya keinginan Ustaz. Keinginan. Ada definisinya nggak di situ? Menurut ini Ustaz, afwan. Ya udah, yang kedua apa? Oke, yang kedua Harusnya apa lo? Nggak buka lagi. mendekatkan diri kepada Allah, Ustaz. Mendekatkan diri kepada Allah. Pola kedua. Pola asuh yang kedua. Nah, Ustaz. Buat siapa mendekatkan diri kepada Allah? Seorang ibu. Bukan anaknya? Seorang ibu untuk anaknya, Ustaz. Jadi yang kedua, pendekatan diri kepada Allah buat dari seorang ibu demi kepentingan anak gitu. Nah, Ustaz. Ayatnya berapa? Ayatnya Astagfirullahaladzim. Ya, harus mantap ya, harus mantap. Jadi apa yang dibahas dikuasai. Nah, masih sama, Ustaz. Masih sama ayatnya? Mendekat. Oh, apa Ustaz? Di ayat 36. Apa bunyinya? Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'uha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adzakaru kal unsa wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu justru ibu itu mendoakan anaknya agar dilindungi dari godaan setan, ya kan? Wa ini bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga ini masih di ayat 36 memberi nama anak nama yang baik. Nama yang baik, oke. Keempat. Yang keempat di ayat 37 Ustaz memilihkan pengasuh dan pendidik terbaik untuk anak. Siapa? Bapaknya? Yaitu Nabi Zakaria, Ustaz. Kafalaha Zakaria.
Kafalah Zakaria. Kafalah artinya apa? Eh, Kafalah Zakaria. Memilihkannya, Kafalah memilihkannya. menjadikannya, Ustaz. Afwan. Jadikannya apa? Menjadikannya Zakaria sebagai pengasuh terbaiknya Maryam. Enggak, kafalah artinya apa? Kafalah Yang dibebani. yang dibebani. Zakaria dibebani untuk mendidik Maryam. Mendidiknya bagus nggak? Insya Allah, Ustaz, karena Nabi Zakaria nggak jelaskan kan? Oke. Ya, sekarang terakhir. Apa ayat tersebut bagi ibroh ayat tersebut bagi pendidikan pola asuh di abad modern? Kan dari kajian itu ayat 35 sampai 37 dengan tafsirnya dengan kriteria-kriterianya tadi dibawa kepada pendidikan modern bagaimana? Pola tersebut. Jadi kalau punya anak namain yang bagus-bagus gitu kan. Kemudian pendidiknya terus didoain supaya dilindungi dari perbuatan setan. Oke, cukuplah dari saya. Insya Allah yang bisa saya sampaikan, dan kepada Roisul Jasa saya ucapkan terima kasih memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syakarallahu fadilatal Ustaz Hermansyah, Doktor insyaallah qariban insyaallah. Wa ala idafatihi wa taqyimihi li bahthi talibah amiratun adibah, kama ashkuru talibah aidan ala raddiha li as'ilati al-munaqish. والآن نأتي إلى المناقش الثاني فضيلة الأستاذ إثنان أنصاري، فليتفضل مشكورا مأجورا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ashkuru jazil syukur li fadilatil Ustaz Ad-Doktor Ahmad Nizaruddin li tibari masayatu insyaallah. Profesor. Ustaz hakiki ya. Ala itahati waqtihi wa fursatihi lil munaqashah. Kadzalika ashkuru li fadilatil Ustaz Ad-Doktor Al-Ustaz Al-Hakiki. Allah kadzalika li tibari masayakun Ustaz Hermansyah ala munaqashatihi al-qayyimah wa mulahadatihi al-mufidah insyaallah. Wa ashkuru kadzalika li at-talibah amiratun adibah ya. Amiratun adibah, asallahu ta'ala adibarika fi walidayki haitsu qad addabaki ya wa sammaki adibah. Nah, Ustaz. Baik. Tema yang diangkat ya terkait dengan pola asuh anak ya, dengan mengambil inspirasi dari kisah Ibunda Maryam ya. Nah, sebelum saya tanya dulu, tadi sempat Ustadz Hermansyah menyatakan atau mendiskusikan ya, di antara hal yang harus dilakukan oleh orang tua adalah memberikan nama yang baik, betul ya, pada anaknya. Nah, Ustaz. Saya tanya dulu nih, tahu nggak arti Maryam? Sudah dikaji belum artinya apa? Pengabdi, Ustaz. Pengabdi artinya? Itu bahasa apa itu? Bahasa Arab, bahasa Ibrani, atau bahasa apa? Bahasa Yunani Pak, Ibrani ya, Ustaz? Nah, udah dikaji belum? Ini nanya sekaligus konfirmasi nih. Ada nggak deskripsinya? Kan nama yang baik katanya. Itu berarti sudah dikaji belum? Hah? Sudah, Ustaz, insya Allah. Ya, di mana? Di biografi atau di mana? Ada tuh. Hah? Ada di bukunya. Coba. Saya nggak ketemu loh. Kalau profil ini cuma profil Imron sama istrinya.
Malah profil istri Imran nggak disebutin namanya secara langsung di mana di daftar isi ya. Nggak apa-apa disebutin namanya dalam kurung misalnya, nggak masalah. Ya. Iya, Ustaz. Jadi mungkin nanti bisa ditambahkan ya, Maryam itu maknanya apa, kemudian sumber bahasanya dari mana dan seterusnya. Baik, kemudian nah ini saya mau langsung nih ke bab 4 nih. Karena saya menganggap sepertinya ada persepsi nih antara proses bimbingan dengan apa yang dibimbing. Nah, Ustaz. Nah, saya mau nanya langsung bab 4 ini. Baik, tadi ini kan pembahasannya pola asuh ya. Pola asuh itu artinya apa tadi? Ya, Adibah? Pola asuh yaitu mendidik karakter anak, Ustaz. Itu asuhnya. Pola itu apa arti pola? Polanya itu membentuk. Arti pola membentuk. Hah? Tadi sudah dijelaskan dalam definisi apa pola itu artinya di bab 2. Hah? Astagfirullahaladzim. Pola apa tadi? Ada pengertian pola tadi apa tadi di bab 2? Kok membentuk? Cara, gaya atau metode orang tua, Ustaz. Metode kan, cara mendidik ya kan? Nah, Ustaz. Nah, ini yang jadi masalah begini. Coba saya tanya dulu sebelum saya masuk ke Bapak juga ya. Landasan teoritis. Nanti di dalam bab 2 terkait dengan landasan teoritis kan menemukan ya beberapa kriteria pola asuh anak. Ada berapa kriteria pola asuh anak yang didapat? Yang Ana dapati 4, Ustaz. Apa aja? Pola asuh otoriter, pola asuh permisif, pola asuh demokratis, sama pola asuh situasional. Nah ini saya mendapati Anda tidak memanfaatkan dengan baik landasan teori ini untuk mengkaji dan mengambil pelajaran dari kisah keluarga Imran agar menjadi analisa di bab 4. Ya, saya malah menilai apa yang Anda sebutkan ya terkait dengan tadi disebutkan ada pola asuh membimbing, apa itu pola asuh? Kemudian mendoakan itu pola asuh benar? Kurang tepat, Ustaz. Kalau saya menilai pola asuh itu yang tadi disebutkan ya otoriter, permisif, demokratis dan situasional itu. Ya. Itu kan sebagai landasan teoritis ya. Landasan teoritis itu artinya ada diskursus umum terkait dengan pola asuh yang nanti akan dikaitkan, artinya mencari sisi baik ya dari setiap atau dari beragam pola asuh itu kemudian dilihat dalam perspektif atau dihukumi dalam perspektif Al-Quran misalnya. Misalnya nih ya, saya tanya dulu nih, dari 4 pola asuh tadi, ya, otoriter, permisif, demokratis, dan situasional, itu 4-4-nya pola asuh yang positif atau negatif? Atau ada unsur positif dan negatifnya? Sebagai cara dalam mendidik anak. Ada sisi positif dan negatifnya, Ustaz. Atau positif negatifnya itu tergantung tahapannya. Tergantung tahapan, Ustaz. Afwan. Berarti positif semua kalau gitu. Tinggal tahapannya aja disesuaikan. Hah? Enggak, Ustaz. Misalnya pola asuh otoriter. Otoriter itu kan berarti tadi ada unsur pemaksaan ya. Arti anak tidak bisa diajak berdiskusi kan. Nah, dalam perspektif mendidik anak, mungkin enggak atau apakah seorang orang tua juga pada tahapan tertentu harus otoriter? Perlu, Ustaz. Perlu, ya. Kalau permisif, apa maknanya? Ini kebalikannya dari otoriter, Ustaz. Jadi, anaknya. Pembiaran. Iya, betul. Bedanya dengan demokratis apa? Kalau demokratif itu menggunakan 2 komunikasi, Ustaz. Jadi, antara orang tua dan anak. Artinya kalau permisif membiarkan secara bebas, kalau demokratis ya ada unsur komunikasi gitu ya. Iya, betul. Kalau situasional tergantung dengan kondisi. Tergantung kondisi. Nah, yang jadi pertanyaan begini atau yang saya maksudkan itu begini. Mestinya ya yang dimaksud dengan pola asuh itu ya 4 hal ini gitu. Lalu dikaji, diuji melalui kajian ayat terhadap kisah Imran. Ya. Jadi kalau tadi yang disebutkan 4 misalnya membimbing, kemudian memberi nama, bernazar dan seterusnya, itu emang pola asuh.
Bukan, kurang Ustaz. Hah? Enggak, Kurang. coba saya tanya dulu, nanti harus punya argumentasi kuat juga. Kalau jangan terbawa apa situasi juga. Jangan terbawa pola munakosha gitu ya. Kalau misalnya nanti menganggap itu pola asuh, ya harus punya argumentasi gitu ya. Kalau saya tidak menganggap itu pola asuh, tapi kalau Andi menganggap apa itu? Yang tadi Andi sebutkan. Lebih ke apa ya? Lebih kepada apa? Kalau menurut saya lebih kepada kewajiban orang tua, bukan pola Iya, asuh. betul. Ya, kewajiban orang tua terhadap anak itu apa ya? Membimbing. Nah, tapi bagaimana polanya? Apakah polanya otoriter, polanya permisif, atau polanya... Misalnya nih, orang tua ketika dia membimbing anak, di saat umur si anak masih belum balik misalnya. Ya, itu kan kewajiban dia kan? Tapi kalau misalnya si anak itu umurnya belum balik, pola yang paling sesuai apa? Otoriter, permisif, demokratis, atau situasional? Kalau masih kecil Ustaz, Ya, iya permisif. hah? Permisif, membiarkan gitu. Hah? Bukan asal situasional Ustaz. Situasional. Ya, artinya gini, artinya paham nggak maksud saya? Jadi kewajiban membimbing, tapi bentuk bimbingannya dengan apa gitu misalnya? Apakah secara otoriter atau secara demokratis atau permisif gitu? Paham nggak maksud saya, arah saya? Artinya apa yang Anti sebutkan ya dalam bab 4. Tadi kan ada apa tadi? Bab 4 yang tadi sebutkan itu? Mendidik semenjak dalam kandungan. Mendidik coba saya tanya dulu. Mendidik sejak dalam kandungan. Itu pola asuh atau kewajiban? Pola asuh, Ustaz. Mendidik sejak kandungan itu pola asuh. Nah, bukan kewajiban orang tua yang memang harus mendidik. Oh iya, kewajiban Ustaz. Berubah. Artinya harus berargumentasi, jangan ragu. Kalau misalnya saya salah, ya katakan salah gitu. Ini pola asuh ini gitu harusnya. Jangan terbawa situasi gitu ya. Nah, pola asuh Ustaz. Betul, pola asuh. Apa argumentasinya kalau mendidik itu adalah pola asuh? Dalilnya ini Ustaz di ayat 30. Enggak, saya tidak nanya dalil ayat. Saya bertanya, itu mendidik itu kenapa bisa disebut pola asuh? Karena mendidik anak itu apa ya Ustaz? Mendidik sama dengan cara mengasuh. Benar begitu? Cara mengasuh adalah mendidik. Hah? Ya, astagfirullahaladzim. Karena istri Imran jangan bicara Imran dulu. Saya ingin tanya, mendidik itu termasuk cara mengasuh atau hal lain? Cara mengasuh, Ustaz. Gimana bisa dikatakan mendidik itu cara mengasuh? Insya Allah. Kalau menurut saya, mendidik itu bukan pola asuh. Mendidik itu kewajiban, ya. Tapi bagaimana cara orang tua menjalankan kewajiban? Nah, baru kita tanya bentuknya seperti apa gitu. Sesuai dengan tahapan pola asuh. Si anak. Nah, tahapan perkembangan si anak. Ini juga keliru nih, 4 tahapan pola asuh. Itu emang pola asuh ada tahapannya. Kalau menurut saya mungkin bapaknya lebih tepatnya gini. Pola asuh dalam tahapan perkembangan anak gitu ya. Pola asuh dalam tahapan perkembangan anak menurut Quran surah Al-Imran ayat ayat 35 sampai 37. Karena nanti dalam setiap tahapan itu pola asuhnya bisa berbeda-beda tergantung, malah yang paling sesuai kalau misalnya memang ada ya teori tentang pola asuh situasional. Ya sebenarnya setiap pola asuh pasti situasional tergantung kepada kondisi. Nah, kondisinya apa dulu gitu kan? Apakah berdasarkan tahapannya ataupun berdasarkan lingkungan, kondisi lingkungan dan seterusnya. Ya, jadi kalau menurut saya nih ya mungkin sebagai perbaikan ya sekaligus masukan ya atau ini tambahan bimbingan di ujian.
Jadi apa namanya apa tadi pola asuh dalam tahapan perkembangan anak ya, atau pola asuh ya pada apa dalam tahapan perkembangan anak menurut Quran surat Ali Imran ayat 35 sampai 37. Nah, baru kemudian dikaji itu tahapannya. Ya, tahapan yang pertama apa misalnya? Semenjak dari kandungan. Nah, dari sejak kandungan, apa polanya? Bagaimana polanya? Orang tua Ya, yang otoriter, permisif, demokratis, atau situasional. situasional, Ustaz. Situasional. Ya udah, Bu. Nanti tinggal analisa gimana maksud situasional itu gitu ya. Baik, kemudian nanti ketika dia lahir ya. Nah, itu pola apa tahapan berikutnya kan ketika lahir. Nanti termasuk tahapan ketika siapa Hamnah binti Imran itu ya betul ya siapa? Binti Takus, Ustaz. Hamnah istri Imran ya, bukan binti Imran ya. Ketika kemudian menyerahkan proses didikannya kepada Zakaria kan. Nah, itu juga polanya dalam konteks pendidikan sebagai apa gitu. Nah, kalau Maryam tidak bisa menolak ya berarti otoriter gitu, tapi otoriter dalam makna positif. Ya kan? Nah, begitu seterusnya. Nanti ketika Maryam sudah dewasa, bisa diajak diskusi apa namanya demokratis misalnya gitu ya. Jadi tahapannya ini dibuat dulu, kemudian setiap tahapannya ada polanya masing-masing sesuai dengan apa yang menurut penelitian anti diambil dari surat Ali Imran ya. Itu bisa kebayang ya arah ini ya. Nah, makanya ini manfaatkan baik-baik nih landasan teoritis. Ini kadang mahasiswa antara landasan teoritis dengan isi babnya jaka sembung nggak nyambung. Astagfirullah. Apa perlunya ada landasan teoritis coba? Nah, landasan teoritis itu sebagai fondasi berpikir gitu ya, untuk menemukan hal baru dalam perspektif ayat kalau tafsir misalnya gitu ya. Jadi jangan lepas juga dari landasan teoritis. Baik, kemudian ini apa namanya? Yang kedua nih ya, rumusan masalah satu terkait dengan apa? Rumusan masalah pertama, Ustaz. Nah, yang dikaji dalam bab 3. Apa? Bagaimana kriteria orang tua dalam mendidik anak, Ustaz? Kriteria orang tua dalam mendidik anak. Nah, pertanyaan ini, kriteria orang tua apa dulu nih? Perlu dirinci. Ini orang tua yang baik apa orang tua yang buruk? Atau yang mana? Orang tua kan ada yang baik, ada yang buruk kan? Mungkin perlu ditambahkan ya, kriteria orang tua, ya nggak masalah sih orang tua juga nggak masalah ya, karena umumnya orang tua itu baik. Tapi yang ingin saya tanyakan begini, apa korelasinya? Nah, apa korelasinya antara kriteria orang tua dalam mendidik anak terkait dengan pola asuh? Hubungannya apa? Hubungannya ada, Ustaz. Siapa? Apa? Karena apa yang ada di dalam orang tua akan turun kepada anaknya, Ustaz. Gitu? Apa yang ada di dalam orang tua akan turun kepada gitu jawabannya. Ini mungkin maksudnya, saya perjelas pertanyaannya. Kan nanti membahas pola asuh ya. Pola asuh itu kan metode ya, metode mendidik anak dalam tahapan perkembangannya, ya kan? Nah, lalu nanti mengangkat dalam bab 3 sebagai rumusan masalah kriteria. Ya, lalu disebutkan ada orang tua senantiasa taat kepada Allah dan seterusnya itu ya. Ini hubungan antara seorang tua yang punya kriteria tertentu dengan metode dalam mendidik anak itu apa hubungannya gitu? Misalnya dengan kriteria ini anak nanti bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Nah, itu hubungan maksudnya. Ya kalau misalnya biar kan karena anak mewarisi apa yang datang dari orang tua, belum tentu juga. Itu apa namanya, Nabi Nuh anaknya Kan'an nggak diwarisin. Iya, Ustaz. Ya kan? Nah, jadi apa korelasinya gitu ya, itu dicari. Nah, sekarang tanya gini, nanti bahas nggak hubungannya? Kenapa, Ustaz? Bahas nggak hubungan antara kriteria orang tua dengan pola asuh anak dalam bab 3? Sebagai pengantar sebelum bicara kriteria. Sebagai pengantar. Agar bab 3 ini masih terkait dengan judul bab gitu maksud saya. Masih terkait dengan judul skripsi, biar bukan sesuatu di luar skripsi gitu.
ada nggak semacam pengantar gitu ya, bahwa saya sebagai peneliti ya akan mengkaji dalam bab 3 ini tentang kriteria anak karena kriteria orang tua, karena orang tua dengan kriteria yang akan disebutkan adalah orang tua yang betul-betul bisa menjalankan pola asuh anak dengan cara yang baik misalnya. Ada nggak kayak gitu ungkapan seperti itu? Nggak ada, Ustaz. Ini makanya di ini ya, biar makanya saya katakan biar ada hubungannya gitu antara bab 3 dengan judul skripsi ya. Ya ini bagus nih, rumusannya bagus ini ya, bukan rumusan, kesimpulannya bagus ya, bahwa kriteria orang tua dalam anak dalam perspektif Quran surat Al-Imran itu sekian gitu ya. Itu sudah temuan yang bagus. Tinggal hubungannya dengan pola asuh apa, nah itu yang mungkin perlu ditambahkan ya. Baik. Dan berikutnya yang ketiga, dari aspek latar belakang. Tadi sebenarnya Ustaz Hemansyah sudah menanyakan ya, tapi saya ingin mungkin menegaskan saja. Di latar belakang masalah, apa sih masalah kontemporer yang anti hadapi, lantas membuat skripsi ini harus ditulis? Isu-isu yang terjadi di lapangan, hingga skripsi ini penting untuk dikaji. Itu kan latar belakang masalah kan? Nah, Ustaz. Isunya banyak orang tua yang menginginkan anaknya itu apa ya, Ustaz? Lebih menonjol pada ilmu pengetahuan umum dibanding itu salah. Betul, Ustaz. Kenapa jadi masalah? Berarti gini, mungkin saya bantu nih. Mungkin yang nanti ingin masukkan skala prioritas mungkin ya. Skala prioritasnya gitu. Orang tua lebih mendahulukan pendidikan yang tidak ya hanya dalam perspektif dunia, tapi tidak perlu dengan akhirat gitu ya. Tapi mungkin gini ya, perlu ditambahkan nih Amiratul Adibah. Informasi kekinian lah, browsing di internet gitu ya, browsing di internet, di media sosial tentang masalah bagaimana orang tua yang kemudian menelantarkan anaknya, malah mungkin bisa dicari survei-survei gitu ya, berapa banyak anak yang terdaftar di panti sosial karena tidak ada orang tuanya atau orang tuanya membuangnya misalnya. Ini juga penting nih, hal-hal seperti itulah gitu ya intinya ya, biar terasa banget skripsinya ini memang skripsi yang membumi atas sebuah masalah yang ada di lapangan, kemudian perlu dikaji sesuai dengan perspektif Al-Quran gitu ya. Tapi kalau misalnya hanya ya angan-angan saja, banyak orang tua anaknya dididik pendidikan umum tapi tidak perlu dengan pendidikan agama. Pertanyaannya emang begitu? Nanti sudah melakukan survei. Atau ini cuman tuduhan aja? Tapi kalau misalnya ya ada orang tua baca skripsi ini, dia selama ini mendidik anaknya dengan cara hanya misalnya gini, anaknya dimasukkan bukan di pesantren ya, di sekolah umum, tersinggung dia nanti baca skripsi ini. Wah, ini saya disinggung di skripsi ini. Apa saya salah dalam mendidik anak gitu kan? Nah, itu maka perlu dikuatkan dengan isu-isu dan kasus-kasus kekinian gitu ya. Dan ini sebenarnya tadi sudah disampaikan juga oleh saya Masya, mungkin sebagai perbaikan ya, dan beberapa mulahadzah, pertama dari sisi judul judul bab dan subbab ini juga dijaga penulisannya ya, huruf depan dalam setiap kata harus besar. Ini ada saya lihat di daftar isi di bab 3 itu cuman yang besar di kata yang pertama, untuk berikutnya kecil semua ya. Nah, itu diperbaiki. Dan yang terakhir, setiap perbaikan setiap masukan dan perbaikan yang dilakukan, yang disampaikan oleh penguji ya, itu akan berefek kepada perbaikan bab 5 sebagai kesimpulan dan abstrak. Nah, itu jangan sampai lupa ya. Jadi kalau ada masukan-masukan di bab 3 bab 4, nanti juga harus disesuaikan dalam bab 5 dan abstraksinya. Ya, jangan lupa dengan kesimpulan itu. Mungkin itu Ustaz Rizal, abstraksi jazal qadar. Jazakallahu khairan. Allah. Jazallahu khairan fadilatul Ustaz Isnan Ansari wa syakarahullahu ala munaqashatihi ar-ra'i'ah wa idafatihi al-qayyimah li risalati at-talibah Amiratun Adibah ya. Al-an dauri li munaqashati risalati at-talibah ya.
Eh, yang pertama, tadi sudah banyak ya apa-apa yang sudah saya catat, masukan-masukan untuk Amirah itu sudah banyak disampaikan oleh Ustadz Hermansyah dan juga Ustadz Isnan. Ya, diantaranya tadi berkaitan dengan referensinya yang berasal dari internet, gitu ya. Dan itu pun ya dari situs-situs yang bukan menjadi rujukan gitu ya. Bahkan ada situs berita apa Telisik ID itu ada ya. Iya, Ya, Ustaz, itu ada. tulisan siapa, wartawan siapa, atau juga yang Wadi Mubarak itu. Wadi Mubarak mengatakan atau pendapat Wadi Mubarak, padahal itu yang nulis siapa, itu Wadi Mubarak, itu nama situsnya, itu kan bahkan dalam menukil dari internet saja itu ada ketidaktelitian atau kekurang telitian. Itu ada penulisnya, ada tuh, bukan Wadi Mubarak penulisnya. Ya, meskipun ditulis, saya udah cek situsnya ya, yaitu mungkin apa editornya mengatasnamakan Wadi Mubarak, tapi penulisnya ada nama penulisnya, bukan Wadi Mubarak ya. Kemudian kaitan dengan penyebutan eh, beberapa dalil-dalil hadis itu hanya terjemahannya saja ya. Eh, itu seharusnya ya thalibatul ilmi, apalagi mahasiswi tafsir ya dan ulumul Quran ya, ketika mencantumkan dalil dari hadis ya dicantumkan punya hadisnya seperti apa ya. Kemudian tadi ketika presentasi saya mendapati ada katanya ada koreksi atau revisi ya, tentang kriteria apa tadi, kriteria pen, apa Di bab 4, Ustaz. Eh, bukan di bab 4, di bab 2. iya bab Bab 2, 3. Ya, bab 2. syarat Oh, syarat pola asuh, Ustaz. pola asuh. Ya, itu ada perubahan. Iya, Ustaz. Yang Jadi, ada yang di skripsi yang sampai ke saya kan ada berakal, kemudian iya. itu diganti. Nah, Ustaz, soalnya ketika anak baca lagi, ternyata ini bukan syarat pola asuh, Ustaz, tapi hak asuh anak. Hak syurutul hadonah itu ya, kalau bahasa Iya, fikihnya betul. Syuratul syurutul hadonah. hadonah ya. Terus kemudian kamu ganti dengan apa? Syarat pola asuh anak, Ustaz. Itu apa tadi disebutkan apa saja syarat? Eh, pola asuh harus dinamis, kemudian pola asuh harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak, kemudian ayah dan ibu harus kompak. Yang keempat, pola asuh disertai perilaku positif orang tua. Yang kelima, komunikasi efektif. Yang keenam, disiplin. Yang ketujuh, orang tua yang konsisten. Itu syarat dari mana tuh? Kamu ambilnya Eh, Ana dapat dari tesis Ustadz. Baru menemukan Ustadz. syarat pola asuh. Iya. Baik, hal. Kemudian selanjutnya di judul skripsi kamu apa? Pola asuh anak dalam kisah istri Imron, kajian tafsir tahlili dalam Quran Surah Ali Imran ayat 35 sampai 37. Kajian tafsir tahlili. Nah, Kamu mahwal mal murad bi tafsir tahlili. Apa tafsir tahlili itu apa? eh, tafsir tahlili. Aduh. Itu yang
Aduh, lupa Ustaz. Itu kan dari semester awal tuh ya, tafsir tahlili 1, tafsir tahlili. Nah, Ustaz. Tafsir tahlili. Insya Allah nasi itu Ustaz. Gak yang kamu pahami dari tafsir tahlili itu apa? Eh, me- menganalisis apa namanya mengemukakan kandungan ayat Al-Qur'an serta maksudnya secara umum. Kemudian menjelaskan hal-hal yang dapat disimpulkan dari ayat seperti contohnya kisah istri Imron. Terus menjelaskan tentang asbabun nuzul, sebab turunnya ayat tersebut. Gitu, Ustaz. Selain tafsir tahlili, ya, apa temannya atau yang selain tafsir tahlili yang menjadi metode? Tafsir tahlili kan metode ya. Nah, Ustaz. Tafsir tahlili apa? Ada apa lagi? Ada tafsir Biroi sama tafsir Bil Ma'thur. Itu pasangannya. Bukan tafsir Maudhu'i, afwan. Tafsir Maudhu'i, tafsir tahlili, terus Tafsir tahlili, tafsir Maudhu'i, tafsir 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 tahlili, tafsir Maudhu'i, tafsir apa lagi? Tafsir Astagfirullahaladzim. Ijmali. Tafsir ijmali. Terus? Tafsir ya Ustaz nasi itu. Astagfirullah. Tafsir al-Muqaran. Tafsir Muqaran. Muqaran. Ya. Kalau tafsir tahlili kan yang mengupas ayat dari berbagai sisinya, ya makanya tahlil, ya, ya dianalisa secara rinci, ya dari tinjauan bahasa, tinjauan i'rab, kemudian munasabah, kemudian juga tentang asbabun nuzul dan sebagainya, ya. Deskripsi kamu ayat yang kamu angkat ini sudah kamu jelaskan semuanya atau tidak menurut kamu? Belum Ustaz. Tepat nggak kalau kemudian misalnya dinamakan tafsir tahlili? Menurut kamu? Belum tepat. Tepatnya apa? Cocoknya apa? Tafsir Maudhu'i ya Ustaz? Tafsir Maudhu'i. Tafsir Maudhu'i. Jadi kajian tafsir apa? Kajian tafsir Maudhu'i. Kajian tafsir Maudhu'i atau tafsir tematik dalam surat Ali Imran. Naam Ustaz. Karena yang dibahas tentang pola asuh saja ya. Naam Ustaz. Ya, ini min wijhati nazar ya, dari sudut pandang saya. Kalau disebutkan tafsir tahlili jadi kurang pas ya, karena kalau tahlili itu ya dari tinjauan dari berbagai macam segi, dari macam sisi ya analisanya. Ya, seperti tafsir para ulama, tafsir Ibnu Katsir ya, di tafsir Al-Qurtubi ya, di tahlil ayat itu persatu dari kajian mufradatnya ya. Kalau tadi misalnya Ustaz Isnan menyebutkan Maryam ini dari bahasa apa disebutkan misalnya ya. Nah, itu. Jadi kalau menurut saya kalau disebut tafsir tahlili itu kurang pas ya. Jadi harus dikasih tafsir tematik atau tafsir maudhu'i gitu ya. Kemudian yang di bab
4 ya. Di bab 4 itu tentang pola asuh anak kehidupan saat ini. Ada berapa macam? Ada 4 Ustadz. 4. Nah, 4 atau 3? 4 Ustadz. Coba kamu buka di skripsi kamu. Pertama di daftar isinya. Daftar. Oh, iya 3 Ustadz. Ampun. Yang Ana tulis ada 3 Ustadz. Di bab 4. Kenapa? Kok berbeda antara yang di bab 4, yang B, pola asuh di kehidupan saat ini, dengan yang kamu sampaikan, pola asuh di bab berapa itu? Asuh di bab 4 Ustadz. Kalau di yang Ada 4 pola asuh: otoriter, permisif, demokratis, ya, dan itu di landasan teori Ustadz. kenapa berbeda yang di landasan teori dengan yang di bab 4? Bab 4 kenapa nggak masuk? Belum sempat tertulis Ustadz. Baru Hah? sampai bab 3, maksudnya baru sampai 3 macam. Belum sempat maksudnya harusnya masuk, tapi karena kamu nggak sempat gitu, kamu sibuk banget gitu ya, atau gimana? Aduh, Masya Allah. Enggak juga Ustadz. Maksudnya apa? Kamu ketinggalan atau gimana? Atau Belum ini lagi Ustadz. Hah? Maksudnya baru dapatnya 3. Baru dapatnya 3. Kan yang tadi kamu cuma ada 4. Ini ada, Nah, kok yang di bab 4 kok cuma ada 3 gitu. Apakah yang campuran apa tadi yang keempat? situasional Ustadz. Situasional. Itu kehidupan saat ini itu udah nggak dipakai situasional itu. Oh, Atau masih Ustadz. cuma 3 aja. Masih. Kenapa kok cuma 3 yang di bab 4 ini? Kenapa tidak 4-4-nya gitu? Atau kau punya pandangan lain? Atau gimana? Enggak Ustadz. Memang belum Ana ini lagi ditambah lagi. Itu karena memang kan kemarin ini juga skripsinya kan masih skripsi sementara Ustadz. Jadi seharusnya masuk gitu. Tapi belum Ana tambahkan lagi Ustadz. Ya, seharusnya masuk. Insya Allah Ustadz. Sama. Jadi Mas berarti kurang ya, kurang. Nah Ustadz kurang. Oh, ya. Baik, ini masalah pendidikan anak ini maudhu kabir ya. Dan ihtamal Islam bil usrah wa tarbiyatil abna. Bil usrah itu imaman kabiron gitu ya, dari mengangkat potret-potret keluarga dalam Al-Qur'an, keluarga Imran, keluarga Ibrahim ya, keluarga Nabi Yakub ya, keluarga Nabi Nuh ya. Itu luar biasa ya. Jadi memang masalah keluarga dalam Al-Qur'an itu mendapatkan perhatian yang penting ya. Dan terkadang juga Al-Quran mengangkat dari sisi siapa, dari sisi ayahnya yang dikuatkan, ada dari sisi ibunya. Ya, kalau di sini di surat surat Ali Imran ini yang diangkat oleh Allah perannya siapa? Perannya di ayat yang anak kaji Ustadz. Iya. Perannya istri Imran. Jadi peran ibu ya. Iya, peran ibu. Allah tidak menyebutkan misalnya tentang Imronnya, tidak disebutkan kan ya. Hanya inallah astafa Adam wa Nuhan wa ala Imran idh qalat imra'atu Imran gitu ya. Imrannya sendiri tidak disebutkan ya. Kalau di surat misalnya surat Yusuf gitu ya, yang Allah angkat perannya adalah peran ayahnya Nabi Yakub ya. Ini memang tema yang sangat penting ya untuk keluarga, apalagi di zaman sekarang. Ketahanan keluarga itu adalah
sasaran ya dari semua musuh-musuh Islam ya untuk menghancurkan keluarga ya dengan menafikan peran keluarga ya peran sentral seorang suami ya peran orang tua itu didegradasi ya dengan Muhammad. Baik, mungkin ini masukan dari saya karena tadi masukan-masukan Ustaz Hermansyah dan Ustaz Isnan sudah cukup banyak. Jazakillah khairan, Allah yuwaffiqaki, dan ini adalah bagian dari latihan ya ketika kita membuat tulisan atau karya ilmiah ya maka karya kita harus siap ya kita siap untuk menerima masukan-masukan untuk perbaikan ya. Baik, al-an na'ti ila al-kalimat al-akhirah awalan min Ustazuna Ustaz Hermansyah. Ya, jazakillah khairan katsiran kepada Miratul Adibah yang telah membahas sebuah tema yang penting, yaitu tentang wawasan kita keluarga dari Imran ya. Dan saya lihat sih referensinya agar ditajemin lagi khususnya di dalam referensi pendidikan ya, tarbiyatul aulad ya. Kepada Ukhtina ini merujuklah kepada kitab tarbiyatul aulad agar lebih menukik lagi. Kemudian kitab tafsirnya juga diperbanyak lagi. Itu aja sih dari saya. Syukron Ustaz Hermansyah. Ustaz Isnan, tafadhol Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Al-muhim sahihi bi asli ma yumkin ya wa tammi bi kulli al-munahadhat wal iktirahat allati awradaha al-munaqishun ya. Jadi perbaiki secepatnya, jangan tunggu-tunggu, dan sempurnakan dengan masukan-masukan serta perbaikan dalam proses ujian ini. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ditonton kembali nih, dimurojaah lagi ya, insyaallah. Baik, Ustaz. Baik, dari saya tema yang sangat penting ya, harus menjadi perhatian kita semuanya, dan juga peran anti ya sebagai seorang perempuan. Sudah berkeluarga Amira? Belum, Ustaz. Belum. Ya, nanti akan menjadi istri, akan menjadi ibu ya, maka harus dikuatkan ya peran seorang perempuan dalam rumahnya ya. Maka ini menjadi ilmu yang harus kamu amalkan dan juga kamu sebarkan gitu ya kepada para ibu-ibu, para istri-istri, agar menjadi sosok yang kuat ya, yang menopang kewajiban seorang suami dan seorang ayah gitu. Baik, dari Amiratun Adibah, silakan. Penutup Ustaz. Ya. Ayo, Taib. Alhamdulillah. Puji syukur atas kehadirat Allah. Pada kesempatan hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Hermansyah, kepada Ustadz Hermansyah SMA, kemudian kepada Ustadz Isnan Ansori SPDI LCMAG, dan kepada Ustadz Ahmad Nizaruddin BEDMA. Dan juga saya ucapkan kepada aktivitas akademika Stiu Al-Hikmah atas yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang begitu banyak kepada penulis, sehingga penulis bisa menimba ilmu di Stiu Al-Hikmah. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa dan nasihatnya dan juga kesabarannya, sehingga
semoga penulis berharap bisa menjadi kebanggaan untuk kedua orang tua. Amin. Dan juga kepada kakak dan adik penulis atas segala doa dan dukungannya, dan juga kepada seluruh teman-teman penulis yang 4 tahun berjuang bersama di Studio Al-Hikmah, yang selalu membersamai di kala suka maupun duka. Dan juga kepada seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya menyadari bahwasanya penulisan ini juga masih banyak kekurangannya. Semoga untuk kedepannya skripsi ini dapat selesai dengan maksimal dan bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Syukran Ustaz. Baik, Jazakallahu Thalibah Amiratun Adibah wa ashkuru Ustaz Hermansah wa Ustaz Isnan Ansori wa ashkurul jami' ala munaqashatihim wa musyarakatihim wa nakhtimu hadal majlis munaqashah bi doa kafarul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, nah. Jazakumullah khair Ustaz. Ya,